warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila dari Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Sejarah atau histori adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian dan kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Landasan sejarah atau historis pendidikan nasional di Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Sebab itu, sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan ke zaman pengaruh agama Hindu-Buddha, zaman pengaruh agama Islam, pendidikan, dan zaman kemerdekaan. Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada 3 tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melalui pendidikan, yaitu Muhammad Syafii, Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan. Ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan, yaitu perubahan secara berpikir, kemasyarakatan, aktivitas, kreativitas, dan optimisme. Sejarah landasan pendidikan di Indonesia. Pada zaman ini, pendidikan Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan ini telah ada sejak zaman kuno atau tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu-Buddha dan zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan dan zaman merdeka. Berikut ini adalah pembahasan perjalanan landasan sejarah kependidikan di Indonesia yang meliputi sejarah pendidikan dunia. Pendidikan pada zaman ini tidak dijabarkan dengan secara rinci. Sejarah pendidikan di dunia membahas sejarah pendidikan di dunia yang meliputi zaman-zaman realisme, rasionalisme, naturalisme, developmentalisme, nasionalisme, liberalisme, positivisme, dan individualisme serta sosialisme. Zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Tujuan pendidikan ini pada zaman ini sama dengan tujuan kedua agama tersebut. Pendidikan dilaksanakan dengan rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan beragama dan Hindu dan Buddha. Zaman pengaruh Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada zaman pengaruh Nasrani, yaitu zaman Katolik dan Kristen. Pada zaman koloni Belanda, pada zaman koloni Jepang, pada zaman kemerdekaan awal, pada zaman Orde Baru, pada zaman Orde Lama, serta pada zaman reformasi. Pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisme menjadi desentralisme. Di samping itu, kesejahteraan tenaga pendidikan perlahan-lahan meningkat. Hal ini memicu desentralisme pendidikan juga diupayakan. Hal ini memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisme pendidikan juga diupayakan, misalkan MBS, manajemen berbasis sekolah, life skill, 5 keterampilan hidup,
dan TQM Total Quality Management. Implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional Indonesia. Masa lampau menjelaskan pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa Indonesia, masa kita pada masa yang telah lalu. Pembahasan tentang landasan sejarah di atas memberi implikasi konsep-konsep pendidikan sebagai berikut. Tujuan pendidikan, proses pendidikan, kebudayaan nasional, dan inovasi-inovasi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan dilaksanakan dengan rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan beragama dan Hindu dan Buddha. Zaman pengaruh Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada zaman pengaruh Nasrani, yaitu zaman Katolik dan Kristen. Pada zaman koloni Belanda, pada zaman koloni Jepang, pada zaman kemerdekaan awal, pada zaman Orde Baru, pada zaman Orde Lama, serta pada zaman reformasi. Pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisme menjadi desentralisme. Di samping itu, kesejahteraan tenaga pendidikan perlahan-lahan meningkat. Hal ini memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisme pendidikan juga diupayakan, misalkan MBS, manajemen berbasis sekolah, life skill, 5 keterampilan hidup, dan TQM Total Quality Management. Implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional Indonesia. Masa lampau menjelaskan pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa Indonesia, masa kita pada masa yang telah lalu. Pembahasan tentang landasan sejarah di atas memberi implikasi konsep-konsep pendidikan sebagai berikut. Tujuan pendidikan, proses pendidikan, kebudayaan nasional, dan inovasi-inovasi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.